Jadi baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai observasi kita lebih dulu diawali dengan doa kepada Pak Guru. Baik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas rahmat dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Khususnya pada hari ini kami berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan observasi, sebuah proses pembelajaran dan pengembangan profesional bagi para guru. Ya Tuhan, terangilah akal budi kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan penuh hikmah. Bimbinglah kepala sekolah dan memberikan masukan yang membangun, serta para guru dalam menerima dan menerapkan umpan balik demi peningkatan kualitas pembelajaran. Semoga kegiatan ini menjadi serangan untuk mempererat tali persaudaraan dan kerjasama di antara kami, serta membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan sekolah kami. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya kepadamu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Pelantara kami, ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pada Pak Guru yang memberikan doa. Jadi selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Guru, yang saya hormati Ibu-ibu guru, Pak Kurator Sekolah, dan semua yang hadir di sini. Jadi mari kita puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan perlindungan dan penyertaannya, sehingga pada pagi hari ini kita akan melaksanakan observasi kepala sekolah untuk sekolah kita. Jadi baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Jadi observasi kepala sekolah SD Prioritas Kecamatan Inde. Tema kita pada pagi hari ini adalah presentasi atau indikatornya itu adalah presentasi program sekolah. Jadi tujuan daripada observasi ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai program sekolah yang dirancang oleh kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan data rapor pendidikan. Jadi berdasarkan data rapor, maka apa kekurangan atau kelebihan kita, maka kita wajib menyusun program berdasarkan rapor. Jadi sebelum kita melanjut kepada program sekolah, terlebih dahulu kita lihat kembali tentang visi misi sekolah kita yang telah kita buat tahun lalu. Visi sekolah SD IPS Reda: tangguh dalam iman, unggul dalam prestasi, kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah gambaran atau angan-angan kita untuk memajukan sekolah kita. Jadi kita punya cita-cita, kita punya keinginan, anak-anak kita bahwa sekolah kita harus ada kemampuannya yang tangguh dalam iman, unggul dalam prestasi, dan kreatif dan inovatif. Jadi untuk melanjutkan visi ini, maka kita harus menyusun misinya yang kita laksanakan. Kita menyusun misi untuk kita melaksanakan. Yang pertama, untuk melaksanakan visi tadi, kita menyusun misi yang paling pertama kita adalah menciptakan sekolah yang religius dan bermartabat. Jadi pengembangan lingkungan menciptakan sekolah religius dan bermartabat itu melibatkan pengembangan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan spiritualitas dan keagamaan bagi siswa. Jadi untuk melakukannya itu kita mengintegrasikan nilai-nilai agama di dalam kurikulum, itu memang sudah ada. Lalu kita mengadakan paling kurang untuk menunjukkan bahwa tangguh dalam iman itu kita mengadakan kegiatan
keagamaan seperti doa bersama, katekese dan lain-lain, pembinaan rohani itu kita laksanakan di sekolah, itu menunjukkan itu. Lalu kita mengembangkan program pendidikan karakter berbasis agama. Lalu kita mendorong siswa untuk memahami dan mengenalkan ajaran agama, itu sudah biasa, Bapak Ibu sudah sampaikan semua. Lalu yang terakhir, kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung spiritualitas dan keagamaan kita. Dengan menciptakan sekolah religius, itu siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki fondasi spiritualitas yang kuat di dalam sekolah kita. Yang kedua, misi yang kedua itu mengembangkan sekolah yang berprestasi, meraih keunggulan kompetitif baik akademik maupun non akademik. Jadi sekolah perlu menggali dan mengembangkan potensi-potensi siswa secara menyeluruh, menyediakan fasilitas dan dukungan untuk prestasi akademik dan non akademik. Itulah yang wajib kita siapkan. Kita bisa menciptakan budaya yang unggul, menjalin kemitraan dan jaringan dengan pihak lain, serta melakukan diferensiasi atau perbedaan, melihat perbedaan kita, kesamaan perbedaan kita dengan sekolah lain untuk membedakan diri kita dengan sekolah lain. Kita lebih unggul kah atau kita lebih rendah kah, itu kita bisa lihat dari situ. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran yang aktif. Jadi itu sudah biasa karena kita lakukan itu, guru-guru sudah melaksanakan dengan baik. Jadi guru menciptakan suasana yang memungkinkan siswa aktif, bertanya, berkolaborasi dan bereksplorasi melalui metode-metode pembelajaran yang beragam. Pembelajaran yang berbasis proyek, pemanfaatan lingkungan atau teknologi. Jadi hal ini didukung dengan lingkungan kelas yang sportif, pemberian umpan balik yang baik, yang positif, dengan kegiatan belajar yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi agar mereka termotivasi dan antusias dalam belajar. Yang keempat, itu mengenai pengembangan literasi dan numerasi. Ini lebih jelas nanti kita lihat pada nilai rapor kita. Jadi baik Bapak Ibu, untuk tentang misi kita start sampai di sini, lalu kita melihat data rapor pendidikan sekolah kita. Jadi ringkasan kondisi satuan pendidikan SD Impres Reda pada tahun 2024, kemampuan literasi mengalami peningkatan paling tinggi untuk tahun lalu, tahun 2024, di antara indikator lain. Sedangkan kemampuan numerasi mengalami peningkatan tetapi hasilnya belum maksimal, karena sebelumnya numerasi kita adalah merah, lalu naik sedikit tapi masih kuning, masih sedang, belum memuaskan, belum mencapai standar yang minimal. Jadi melalui indikator pencapaian kualitas pembelajaran, selain itu indikator pencapaian kualitas pembelajaran juga mengalami penurunan. Jadi setiap tahun penilaian ini dari hasil rapor itu ada menurun, ada yang naik. Dalam hal ini kita bisa melihat pada data rapor pendidikan secara bersama lalu kita bisa mencari solusi untuk membenahi persoalan ini. Jadi 5 program sekolah kita, ada 5 program sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Yang paling pertama, kemampuan literasi. Kedua, numerasi. Jadi kemampuan literasi kita lihat di situ, kemampuan literasi baik, naik dari tahun yang 2024. Lalu yang kedua, kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi turun dari tahun 2024. Tahun 2024 merah, lalu sekarang dia naik. Lalu karakter murid turun, yang kali lalu 2024 lebih tinggi, sekarang turun. Yang keempat, iklim keamanan satuan pendidikan, keamanan juga turun, tapi masih standar ya, masih baik. Lalu kualitas pembelajaran mengenai numerasi
kemampuan numerasi tadi saya lewat, kemampuan numerasi turun dari tahun lalu. Yang berikut, iklim keamanan satuan pendidikan juga turun, tapi tetap baik. Lalu iklim kebinekaan, turun. Kualitas pembelajaran juga turun. Jadi kita harapkan kondisi-kondisi ini dari tahun ke tahun harus berubah. Jadi tidak boleh ada yang ini. Tapi namun ini tergantung juga kemampuan anak ini perlu didukung oleh kita, harus ikhlas membimbing mereka dengan baik. Jadi marilah kita melihat satu persatu tentang peningkatan literasi. Peningkatan literasi ini yang paling pertama itu peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Peningkat kompetisi guru paling kurang juga kita guru kalau ada waktu mengikuti kursus atau workshop kita harus ikuti. Kita lihat mengenai perkembangan yang paling baik seperti di alien workshop yang di apa itu yang pernah kita buat itu. Jadi harus ikut. Pengembangan kegiatan literasi itu kita bisa membaca buku secara teratur, juga perbaiki huruf menulis secara teratur, berdiskusi tentang buku atau topik, latih mereka omong, begitu. Lalu juga boleh juga supaya membaca lebih lanjut juga kita di kelas itu bisa mengadakan lomba membaca antara murid. Lalu yang berikut, kegiatan pemberdayaan perpustakaan, terutama untuk mengembangkan minat baca peserta didik. Ya, untuk pengembangan perpustakaan ini memang sudah dilaksanakan baik. Lalu yang kita belum ada ini adalah mungkin kita membuat pojok baca dengan gambarnya yang menarik. Lalu kasih anak supaya pas anak membaca kita kasih tugaskan di situ. Lalu mungkin ada waktu kita mengadakan mereka sesi baca bersama. Nah, baca bersama mungkin secara ini mungkin siapa yang baca lebih cepat begitu. Lalu juga mungkin yang biasa sudah kita laksanakan ini mungkin kadang-kadang laksanakan karena ini yaitu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu harus baca. Ini tetap kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas literasi anak kita. Yang ketiga, yang berikutnya itu kegiatan numerasi, peningkatan kemampuan numerasi. Jadi peningkatan kemampuan numerasi itu sangat penting untuk memahami pengelolaan angka, data, dan konsep matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan ini, yang paling pertama itu adalah peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Jadi dari kemarin saya lihat beberapa cara yang sudah ini ibu guru yang awal-awalnya mengatakan bahwa matematika kurang ini, tapi dengan latihan apalagi kasih segala macam saya lihat sekarang sudah agak baik. Jadi saya harapkan ini bimbingan kepada anak kita itu lebih baik lagi, sehingga kali berikut kemampuan numerasi kita bisa lebih meningkat. Lalu dari untuk anak juga kita guru juga selain peningkatan kompetensi guru tadi itu melalui juga ikut workshop atau kursus-kursus yang dibuka di media sosial itu, media massa itu kita harus kalau ada kesempatan boleh ikut. Lalu untuk anak kita bisa buat latihan soal matematika secara teratur, menggunakan yang tahu aplikasi itu menggunakan aplikasi edukatif, ada cara-cara yang baik, yang menarik di situ bisa kita lihat kepada anak mungkin lewat ini info kursus semacam ini. Lalu menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari itu berarti kita mengajarkan matematika, kita bandingkan dengan keadaan yang sehari-hari yang dalam istilah lainnya kontekstual. Umpama mengukur sudut, kita sesuaikan dengan mereka yang kerja bangunan segala macam itu. Jual beli kita contohkan dengan apa yang kita jual beli dalam masyarakat.
Sehingga ini dengan meningkatkan kemampuan numerasi ini, anak atau kita bisa lebih percaya diri dan menghargai dalam menghadapi tantangan yang melibatkan angka dan data. Jadi boleh juga bisa bervariasi dalam itu matematika, boleh juga buat dengan permainan proyek dan sebagainya. Program yang ketiga itu penguatan karakter, penguatan karakter. Jadi penguatan karakter itu melibatkan pengembangan sifat-sifat atau positif seperti empati, tanggung jawab, ketahanan sejak dini. Jadi pengembangan berbelajar basis proyek, peningkatan kompetisi guru untuk pemahaman profil lulusan. Jadi kita mengharapkan lulusan kita punya karakter yang baik. Jadi beberapa caranya itu mungkin kita memberikan contoh, guru bisa memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, mendorong kemandirian dan tanggung jawab, juga memberikan pujian dan menghargai atas usaha dan prestasi mereka, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Jadi pengembangan pendidikan karakter sama juga dengan penanaman budi pekerti sampai dengan PPKN, agama dan sebagainya itu sama. Jadi kita tekankan itu, kita buat yang terbaik. Hingga dengan kekuatan karakter, anak kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Yang keempat, iklim satuan pendidikan. Penguatan iklim satuan pendidikan itu kita menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung. Pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Memang di sekolah kita mungkin tidak ada. Penerapan program pencegahan perundungan itu harus kita hindari. Peningkatan kompetisi guru untuk memahami tentang perundungan, kekerasan dan kekerasan seksual. Jadi beberapa cara untuk melakukan itu, kita membangun hubungan baik antara guru, siswa, murid dan guru, siswa atau murid dengan staf sekolah. Kita mengembangkan kebijakan yang adil, yang transparan. Kita mendukung partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Jadi kegiatan kita tumbuhkan partisipasi kerjasama antara guru dengan siswa. Kita mengembangkan program anti bullying tadi itu, yaitu perundungan, anti bullying, perundungan, dan stopkan kekerasan di sekolah kita. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan pentingnya kesehatan mental untuk sekolah. Dengan penguatan iklim satuan pendidikan, sekolah dapat menjadi tempat yang nyaman dan mendukung siswa untuk belajar dan berkembang. Jadi baik, kita lihat program yang kelima, penguatan kebinekaan. Penguatan kebinekaan itu melibatkan upaya untuk mempromosikan keragaman inklusi dan toleransi dalam masyarakat. Hingga di situ kita meningkatkan kompetisi guru untuk memahami sikap inklusi, toleran dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini yang sekarang sudah agak pudar, dulu gajah-gajah yang kerjasama antara pria dan wanita, tidak boleh membedakan kerja yang satu dengan yang lain. Jadi penyusunan perencanaan program satuan pendidikan, peningkatan kompetisi kepala sekolah, ini juga selalu kita harus melewati peningkatan kompetisi guru dan kebijakan pengelolaan kurikulum sekolah. Jadi setiap
workshop dan pelatihan itu harus kita ikuti. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, dan sekolah ramah anak. Pengenalan lingkungan sekolah kepada murid baru tanpa kekerasan. Jadi murid baru kita kebetulan hanya satu kampus, jadi situasi di sekolah kita mereka sudah kenal, sudah tahu. Cuma kita lebih tekan tadi pengenalan tanpa kekerasan. Jadi anak-anak tidak boleh diajak berkelahi dan segala macam, harus dihentikan. Jadi beberapa itu kita menghargai, kita lakukan itu kita harus menghargai perbedaan budaya, agama, mengembangkan pendidikan multikultural, kita mendorong dialog dan diskusi antara kelompok yang aman, mengatasi prasangka yang tidak baik, membangun kesadaran akan pentingnya keragaman. Jadi dengan penguatan kebinekaan, masyarakat atau anak atau kita bisa menjadi lebih harmonis dan inklusif dalam kegiatan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi baik Bapak Ibu, ini tentang program hanya sini. Jadi Bapak Ibu, inilah beberapa program sekolah kita yang dibuat itu berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024. Jadi mari kita benahi bersama dan kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan sekolah kita ke depan. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut yang berikut, yaitu pertanyaan diskusi. Jadi kita pecahkan sama-sama tentang pertanyaan yang ada di dalam diskusi yang sudah saya siapkan ini. Nah, jadi yang pertama kita kerja bersama ya. Bagaimana solusi upaya yang perlu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Permasalahan ini maksudnya setiap satu-satu ya. Permasalahannya itu contohnya seperti permasalahan yang numerasi, literasi, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Ini mencakup semua program dan job. Ya. Jadi yang paling pertama untuk menciptakan sekolah yang religius tidak ada masalah. Ini bagaimana untuk mengatasi permasalahannya? Mulai dari pertama atau tidak saling tentang yang pertama religius. Terima kasih Bapak Guru Besar. Saya ambil sedikit dari katekisme. Saya melihat katekisme ini di saat misalnya di bulan September diadakan katekisme di sekolah. Saya melihat baik-baik Bapak Guru Agama membagikan katekisme kepada para siswa. Tapi ternyata kita sebagai seorang guru, kita tidak pernah ikut terlibat dalam berkatekisme. Apakah kita tidak sebagai seorang guru yang berada di sekolah ini, atau hanya guru agama saja dengan para siswa? Itu yang pertama. Jadi saya mengharapkan kepada kita semua, mungkin ke depannya nanti kalau ada katekisme, mari kita bersama-sama dengan siswa-siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 kita mendengarkan bersama dengan Bapak Guru Agama. Kalau tidak, kita tidak ada kekompakan di dalam sekolah kita ini. Ada yang duduk di luar, terus ada yang ikut. Baik sudah yang ini salah jawab ini. Jadi untuk kegiatan keagamaan tadi seperti saya sudah paparkan tadi, seperti paling kurang kita harus bersama antara guru siswa, jadi katekisme doa bersama dan kegiatan lainnya. Jadi minta maaf tadi kita terlanjur
Ya, permasalahan ini lebih diutamakan literasi. Ya, tidak, kita tinggal usul-usul cara-caranya yang kita mau ini memajukan literasi tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi menyangkut dengan literasi, numerasi, literasi tadi sudah naik, numerasi, karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, kemudian dengan iklim pembelajaran tadi menurun. Untuk itu, kalau menurut saya solusi yang paling baik mungkin mulai dari sekarang kita buat program, misalnya literasi. Dalam 1 minggu itu kita pakai 1 hari. Itu khusus untuk literasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah kita buat 1 bulan, selama 1 bulan, kemudian kita melakukan perlombaan, misalnya membaca. Kita lakukan perlombaan. Setelah itu kita menentukan mana yang bacanya bagus, itu dia menjadi juara. Ini kita buat terus menerus karena kita lihat sekarang literasi dan numerasi anak-anak ini ya kelas 4, kelas 5, kelas 3 bacanya masih setengah mati. Nah, kalau kita tidak atasi mulai dari sekarang, kita tidak buat program, nanti persoalannya anak-anak kalau masuk SMP itu masih ada yang baca setengah mati. Nah, jadi itu sih. Berikut. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan peningkatan ini literasi dan numerasi, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Jadi hari Sabtu kemarin kami sudah coba buat Sabtu kemarin. Jadi setelah jam pertama itu senam dan olahraga, pas ini masuk ini ke yang kedua, jam yang kedua itu kami coba ini buat literasi dengan numerasi. Jadi kami belajar terus di halaman sekolah. Jadi tinggal kemarin kami coba bagi per kelas 1 dengan Pak Guru, ini kelas 2 dengan Ibu Resti, terus saya ini coba ambil literasi dan numerasi untuk kelas 4, 5 dan 6. Jadi untuk ini kegiatan, selama kegiatan saya melihat ini antusias dari anak-anak ini sangat bagus, karena mungkin karena belajar di luar kan, atau belajar secara bersama, jadi sehingga menimbulkan kesan bahwa persaingan antara mereka itu ada. Jadi mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya coba memberikan soal numerasi yang diselesaikan oleh berapa kelas itu, sehingga mereka punya kemampuan untuk bersaing. Jadi kelas 6 ini bagaimana upaya dia mau bersaing dengan kelas 5, kelas 5 dulu bersaing dengan kelas 4. Setelah berjalan mereka yang lebih cepat lagi kelas 4, jadi itu menumbuhkan rasa ini semangat untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk bisa berjuang. Sehingga ini coba seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin ini perlu terapkan ke depan. Setiap hari Sabtu mungkin di jam yang setelah olahraga pagi, jam keduanya di kegiatan literasi dan numerasi, baru yang sebelum makan lokal,
setelah makan lokal baru kita lanjut lagi dengan kegiatan. Jadi sudah coba dibuat, mungkin belum ada kesepakatan dari kita, mungkin setiap Sabtu Ya. supaya jam kedua kita bisa sisihkan untuk waktu literasi dan numerasi. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi harus sudah cukup mereka baik yang literasi ini. Jadi kita sepakat harus sudah. Seperti Pak Marco sampaikan, ini Hans juga mendukung bahwa kegiatan literasi nanti kita lakukan setiap 1 minggu satu kali untuk di hari Sabtu. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa membaca ya sesi adakan baca bersama seperti itu atau membaca begitu. Kalau saya biasanya kadang-kadang kemarin yang sudah lalu-lalu ini, setelah kalau ada halangan dari guru kelasnya ada halangan, saya masuk saya selalu adakan lomba baca. Hanya lomba baca ini paling pas ini pakai jam tangan itu yang digital yang itu menitnya jalan itu tuh. Nah, sehingga hitung per menit, 1 menit berapa kata. Karena menurut kami pelatihan dulu bahwa anak kelas 2 itu kelas 1 menaik kelas 2 itu harus mampu membaca dalam 1 menit itu 60 kata. Ya lebih baik paling kurang 60 menit 1 kata. 60 kata 1 menit. Begitu. Lalu ke kelas 2 menaik kelas 3 harus mencapai 90 kata per menit. Lalu kelas ketiga naik ke 5 itu paling kurang ke atas itu 100 lebih ke atas. Seperti itu. Jadi barulah kita ini kita sepakat dan bahwa untuk kegiatan literasi sekaligus dengan numerasi itu mungkin gasing yang itu kita dihidupkan tadi selalu baca gasing. Lalu yang ini ya sama juga seperti apa istilah kemarin yang kita lapor setiap bulan itu. Itu harus kita jangan kembali membaca itu. Direkam ini. Berarti kita jalankan direkam dengan gasing 1 minggu 1 kali setiap hari 1. Direkam. Dan saya juga bisa mau ini kalau ada waktu saya punya saya bisa cari-cari per kelas kalau yang gurunya ada halangan bisa saya masuk saya laksanakan yang itu membaca ini. Membaca dengan ketika saya masuk. Begitu. Berarti untuk numerasi dengan literasi kita sepakat 1 minggu 1 kali untuk kegiatan bersama di sekolah. Jadi untuk disepakati hari Sabtu kita laksanakan kegiatan bersama. Itu kita sepakat ini kita buat programnya dulu, kemudian selama beberapa bulan kita baru ada lomba. Maksudnya hari Sabtu ini kita buat apa, Sabtu ke depannya kita buat apa, maka begitu setelah itu baru laksanakan. Atau boleh jangan membaca saja dengan menulis juga. Sebelum menulis dilatih guru amal itu mana? Seling. Ya, seling. Jadi kalau untuk mengatasi bagaimana untuk solusi tadi, kalau literasi dengan numerasi kita sudah temukan kita bisa laksanakan. Hanya juga ini kalau ada kreatif ini saya bilang ini saya lihat sekolah-sekolah lain ada yang punya baca di situ yang gambar yang bagus-bagus itu tuh dengan seperti khas punya di situ tuh. Kalau setiap kelas bisa buat taruh dengan itu kalau kita ruang kelasnya ke sini sehingga saat baca mereka duduk di situ baca. Lalu hanya baca yang bagusnya juga harus gurunya jaga, tidak boleh anak sendiri seperti itu. Jadi kalau kita tiba-tiba sempat jangan dulu. Tapi yang sepakat setiap minggu hari Sabtu ini, ya saya harapkan kita harus sama-sama. Nanti baru kita bersusun dia punya urutan hari Sabtu ini dalam 1 bulan tuh minggu pertamanya apa, minggu keduanya buat apa, minggu ketiganya buat apa, minggu apa buat apa. Minggu kalau akhirnya adakan lomba sedikit, lomba membaca siapa baca lebih cepat, siapa baca lebih baik, dan nulis juga siapa yang menulis lebih baik seperti itu. Jadi solusi yang ini menjadi seperti itu ya. Jadi seperti hanya mengatakan bahwa tadi yang kita sampaikan tentang keamanan, kebinekaan itu kita bisa dimiliki dengan baik. Terus masalah ini teknik keamanan, teknik kebinekaan, pembelajaran itu kita bagi
bisa kita bagi ke setiap guru, kemudian hari Sabtu itu 1 jam, kalau begitu kita bertemu dengan mereka. Ada setengah jam. Berkumpul dari kelas 1 sampai kelas 6 kita jelaskan sedikit tentang misalnya tentang keamanan tadi kita jelaskan kepada mereka. Ya, nah bisa kita satukan tadi seperti tadi habis kegiatan numerasi kita istirahat lalu kita masuk lagi di kelas ada penguatan itu tadi, penguatan karakter segala macam. Kita bagi tugas saja. Tapi di numerasi tadi guru kelas 5 contoh ya. Bisa kedong ya tentang kebinekaan kan, kemudian tentang keamanan kan, nanti kita berbagi. Lalu yang berikut, apa program sekolah yang perlu kita terapkan tentang ini peningkatan literasi numerasi? Nah seperti itu tadi ya. Atau nanti kita baru kita susun bersama dulu 1 hari, kenapa? Sehingga sepas hari Sabtu kita tinggal jalan kan. Jadi untuk diskusi kita lanjut sana. Sekarang begitu yang kedua, apa program tadi? Program sekolah yang perlu kita terapkan untuk peningkatan literasi dan numerasi peserta didik. Jadi kegiatan programnya kita ini berarti kita buat seperti yang Pak sampaikan tadi itu, setiap kegiatan numerasi dan ini literasi 1 minggu 1 hari. Namun nanti kegiatan yang lainnya nanti di luar waktu ini baru kita susun, sehingga hari Sabtu depan kita bisa laksanakan baru foto dan segala macamnya. Lalu dengan foto baca setiap kelas tadi, ya Ibu, gambar yang seni-seni ke Ibu dia ke pojok Norena. Kalau 1 tulisan dulu, dari kelas 4 kelas 4 5 6. Nanti biar kamu undang yang seni-seni gambar itu, si gambar situ dengan pohonnya, dengan bunganya, dengan pagarnya, baru-baru dengan ikannya seperti mana kita tinggal berikan untuk baca bersama. Kita usahakan setiap kelas itu harus ada. Harus ada. Jadi kalau berjaga, dibahas sudah. Jadi baik Bapak Ibu kita cukup sudah, yang berarti selesai ini kita akan menyusun kembali program tentang literasi dan numerasi untuk kita laksanakan di setiap minggu. Lalu yang akhirnya bisa kita adakan lomba pada akhir-akhir bulan, lomba bagaimana siapa tulis lebih baik, siapa yang membacanya lebih bagus, begitu. Siapa yang ceritanya pakai bahasa Indonesia lebih baik, begitu. Baik, saya harap bisa rasa untuk diskusi kita cukup sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi akhir kita. Jadi baik Bapak Ibu semua, kita refleksi terakhir sebagai seorang guru, seorang pendidik, kita patut menyadari bahwa kemampuan setiap peserta didik itu kita berbeda. Jadi yang berbeda inilah yang buat kita supaya jangan putus asa, kita tetap tabah dengan baik hati supaya mereka tetap semangat untuk belajar bersama. Terutama dalam hal literasi dan numerasi. Jadi ada anak yang baca setengah mati, ada yang sudah lancar. Jadi kita tetap usahakan menyesuaikan keadaan ini. Seperti kemarin saya lihat ini Ibu Resti tadi yang tidak tahu baca dipasang lagi dengan papan kecil, taruh di sana dia tulis baru lihat di papan situ.
Lalu untuk mengatasi kita perlu menyiapkan juga strategi pembelajaran yang baik dengan metode yang tepat untuk menjangkau setiap perbedaan kemampuan anak-anak kita. Mari kita dengan giat, dengan kegiatan ini kita dapat memberikan motivasi yang baik bagi anak kita untuk dapat meningkatkan untuk pendidikan di sekolah kita SD Impres Reda. Jadi baik perkembangan program sekolah dasar rapor pendidikan. Jadi saya sampai di sini. Jadi saya ucapkan limpah terima kasih dari Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan konferensi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita dan terpujilah buah kandungmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,